Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala kulli man wala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam ilmu waris. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca niat belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan apa yang telah kita mulai pada hari sebelumnya. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah memahami siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, dan kita juga sudah memahami siapa saja yang tercantum dalam tabel pembagian harta waris. Sedikit tambahan informasi supaya kita lebih paham. Nah, silahkan diperhatikan di tabelnya. Nah, di sini ada yang warnanya biru tua ini. Ada abun, ada umun, ada az-zauj, ada az-zaujah, ada ibnun, ada bintun. Yang berwarna biru ini atau yang saya kasih centang ini, inilah yang insya Allah pasti mendapatkan harta waris. Nah, zauj atau zaujah itu kan hanya ada satu. Karena apa? Karena yang meninggal ini kan imma dia ini laki-laki atau imma dia ini perempuan. Bisa dia ini laki-laki. Kalau dia laki-laki, maka dia memiliki potensi memiliki istri. Apabila dia adalah perempuan atau yang meninggal ini adalah seorang perempuan, maka dia memiliki potensi memiliki seorang suami. Nah, maka ayah dan ibu dari mayit ataupun kemudian pasangan dari mayit, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan, nah inilah orang-orang yang pasti akan mendapatkan harta waris. Nah, itu sedikit tambahan informasi kenapa warna yang ada di tabel ini birunya ini biru tua. Oke, selanjutnya kita sedikit praktek. Oke, sedikit tabel yang saya buat ini dalam susunan keluarga nyata ya misalnya. Nah, yang harus kita tanyakan adalah apa hubungan yang dimiliki dengan mayit? Apa hubungan yang dimiliki oleh seseorang ini yang dimiliki dengan mayit? Hubungan yang bersambung dengan mayit ini apa yang dipunyai? Nah, misalnya ada orang namanya Ali. Nah, ini cowok ya. Kemudian dia menikah kepada Ani. Nah, ini istrinya. Kemudian lahirlah orang atau anak laki-laki bernama Adi, kemudian anak perempuan bernama Reni. Nah, ini misal saja. Nah, misal kita katakan Ali sebagai laki-laki ini, dia ternyata ditakdirkan meninggal terlebih dahulu. Maka dari sini harus kita tanyakan apa hubungan yang dimiliki orang-orang yang sisa ini dengan mayit. Nah, Ani, apa yang hubungan yang dimiliki oleh Ali? Oh, ternyata dia adalah istri. Maka disinilah dia disebut sebagai zaujah. Reni, apa hubungan yang dimiliki dengan si mayit atau Ali? Oh, ternyata dia adalah anak perempuan atau bintun. Nah, Adi, apa hubungan yang dimiliki oleh Ali selaku mayit? Oh, ternyata Adi adalah ibnun atau anak laki-laki. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini cara kita mengetahui sebetulnya zaujah, bintun, dan ibn itu siapa. Nah, tinggal kita melihat hubungan yang dimiliki oleh orang tersebut dengan mayit itu sebagai siapa dan sebagai apa. Oke. Nah, sekarang kita ganti lagi. Semisalkan yang meninggal ternyata adalah Reni. Nah, ternyata yang meninggal adalah anak perempuannya nih, si Reni tadi. Nah, maka
Adi, apa hubungan yang dimiliki dengan Reni? Oh, dia adalah saudara laki-laki yang sekandung atau ayah dan ibunya sama. Nah, orang yang sama dengan ayah ibunya Reni. Ayah dan ibunya Adi adalah orang yang sama dengan ayah ibunya Reni. Maka di sini kita sebut dia adalah akhun syakik. Nah, kemudian Ani, apa hubungannya dengan Reni? Oh, Ani ini adalah ibunya Reni. Nah, maka di sini dia disebut sebagai Ummun. Ali apa hubungannya dengan Reni? Hubungan yang dimiliki adalah seorang ayah, maka di sini dia disebut sebagai abun. Nah, itu ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan. Oh, tadi Ani sebagai zaujah, sekarang Ani sebagai umun. Nah, itu tergantung perspektif atau hubungan apa yang dimiliki terhadap mayit. Nah, hubungan inilah yang harus ditekankan, yang harus dicari ketika kita mau mencari siapa yang berhak mewarisi. Nah, ketika nanti kita sudah tahu orang-orangnya siapa saja yang masih hidup, maka dari situ kita baru bisa mencari apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Oke. Nah, itu contoh pengaplikasiannya. Nah, silahkan ini tabel ini harus dihafalkan beserta angka-angkanya. Nah, dan sekarang kita akan belajar apa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh ahli waris untuk mendapatkan hak tersebut. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ad-darsu ar-rabi'. Nah, sekarang kita kembali ke kitab, ke muqarrar. Ad-darsu ar-rabi' ahwalu ashabil furud, atau keadaan-keadaan yang dimiliki oleh ahli waris. Awalan, al-maksud bi sahibil fardi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sahibil fard? Sahibul fardi man lahu nasibun muqaddarun fi syar'i. Yang dimaksud dengan sahibul fardi adalah siapa saja yang memiliki bagian yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan sahibul fardi. Kemudian yang pertama ada ahwalul ab. Nah, yang pertama ada ahwalul ab, atau keadaan yang dimiliki oleh seorang ayah. Nah, al-ab. Nah, al-ab di sini bisa kita mudahkan dia ini memiliki kemungkinan yang pertama adalah seperenam, yang kedua adalah dia asib atau ain ya, ini huruf ain ya. Nah, seperenam ayah seperenam yang dimiliki ayah ini memiliki dua tafsil lagi, dua perincian lagi. Nah, pertama, seperenam fakot atau seperenam saja. Yang kedua, seperenam ma'al baki, nah, atau ditambah al baki atau sisa. Oke. Syaratnya apa? Nah, ini ada syaratnya nih. Yang pertama, seperenam saja kalau ada far'un warith muzakkar, nah, atau keturunan mayit yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan kalau perempuan nanti seperenam plus baki. Nah, ini far'un waris dengan syarat far'un waris muzakkar. Far'un waris muzakkar. Nah, kalau muannas di sini, maka ketika keturunan dari mayit ini ternyata perempuan, maka dia mendapatkan seperenam plus baki, ayah, seorang ayah. Oke, sekarang kita baca di kitab wabayanuha ala nahwil ati. Penjelasannya apa? Yang pertama, as-sudusu fardun faqat la ghair fi halati wujudil far'il warithi al-muzakkar liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. An-Nisa ayat 11. Jadi apabila mayit ini memiliki far'un warith muzakkar, maka ayah mendapatkan seperenam saja. Nah, contohnya gimana? Misalnya adalah, misalnya abun, mayit ini seorang yang meninggal tadi meninggalkan abun, ayah, seorang ayah dan satu anak laki-laki, ibnun. Nah,
Maka di sini ayah mendapat berapa? 1/6. Nah, simpel saja seperti ini. Nah, sekarang apabila ternyata anaknya adalah perempuan, ya misalnya ayahnya mayitnya meninggalkan abun, kemudian bintun atau anak perempuan dari mayit tersebut. Kemudian misalnya lagi ada paman dari mayit tersebut, amun. Nah, di sini maka ayah mendapat sedikit tambahan 1/6 plus bagi. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Nah, bintun mendapatkan berapa? Tengah. Karena apa? Karena dia hanya satu orang. Am atau paman dari mayit tersebut mendapatkan asib atau sisa. Nah, ini sekedar pembukaan saja, contoh saja. Inti poin pembahasan di sini adalah abun. Ayah dari mayit mendapatkan 1/6 plus bagi ketika mayitnya meninggalkan bintun atau anak perempuan ini yang sekandung. Nah, atau farun warid manas. Ya. Oke. Oke, yang ketiga. Nah, yang kedua, asudusu fardon wal bagi taksiban ba'da fardi ghairihi min wujudil far'il warith al mu'annas. Nah, itu maknanya seperti itu. Jika far'un warithnya mu'annas maka mendapatkan 1/6 plus bagi. Kemudian yang ketiga, ya'hudu jami'at tarikah indal infirad. Apa maksudnya? Ayah akan mengambil semua harta waris yang ditinggalkan oleh mayit apabila ahli waris yang tersisa yang hidup hanya ayahnya saja. Maka harta mayit tersebut semuanya jadi milik ayah. Nah, atau al-bagi taksiban ba'da fardi ghairihi, atau ternyata ada yang lain. Nah, tapi yang lain ini tentunya bukan far'un warith. Mudakaron kana au mu'annatsan kan. Contohnya bagaimana? Misalnya mayit ini meninggalkan seorang ayah, abun, ya. Nah, misalnya apa? Mayit tadi meninggalkan abun, kemudian meninggalkan umun. Jadi meninggalkan ayah dan juga ibu. Nah, maka dalam posisi ini ayah mendapatkan asib atau sisa. Ibu mendapatkan berapa? 1/3. Nah, contoh mudah menghitungnya gimana? Nah, 3 kita taruh di sini. 3 ini kita taruh di atas. Kemudian 1/3 ini diambil dulu. 1/3 dari 3 ini diambil dulu oleh ibu berapa? 1/3 dari 3, 1. Maka otomatis sisanya untuk ayah berapa? 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan asib. Nah, pembahasan di sini. Nah, intinya seorang ayah akan mendapatkan asib apabila tidak ada far'un waris. Tapi apabila ada far'un waris, maka kita tafsilkan, kita detailkan. Far'un warisnya adalah laki-laki atau far'un warisnya perempuan. Apabila laki-laki mendapatkan 1/6 saja, apabila ada far'un warisnya perempuan, maka 1/6 plus bagi. Mu'annas fakat. Oke. Ya, lanjut. Itu yang up. Nah, maka 3 keadaan ini silahkan diingat-ingat. Oke, sekarang lanjut. Yang kedua ada al-jad. Ahwal keadaan al-jad. Al-jad as-sahih. Apa maksud al-jad as-sahih? Nah, kita baca di muqarrar di buku. Ahwalul jaddi sahih. Al-jaddu sahih wa abul abi wa in ala bimahdi az-zukurati. Nah, yang dimaksud di sini adalah ayahnya ayah dan seterusnya ke atas. Ya, maksudnya di sini. Nah, ayahnya ayah. Nah, ini kan jad di sini adalah ayahnya ayah kan. Ayahnya dari ayahnya mayit. Wa in ala dan ke atas terusnya. Kalau ini masih bersambung ke atas. Bimahdi dzukurah yang murni melalui jalur laki-laki ya. Maksudnya laki-laki ini bukan lewat jalur ibu atau jalur perempuan
Jadah di sini bukan, tapi harus dari jalur ayah atau jad ke atas lagi. Nah, itu maksudnya bimahdi ad-dzukurah. Oke. Ya. Wa ahwaluhu fil mirasi mithlul abi inda adamil ab. Dan keadaannya itu sama dengan ayah ketika syaratnya apa? Ayah dari mayat tersebut sudah tidak ada atau sudah wafat terlebih dahulu. Nah, tetapi kakek dari mayat tadi masih ada. Oke. Kemudian di sini di halaman selanjutnya wa yukhaliful jad al-ab fi arba'i masail. Nah, di pembahasan ini adalah perbedaan yang dimiliki oleh kakek yang mana pembahasan ini akan kita bahas di pelajaran yang selanjutnya. Nah, maka untuk pembahasan ini nanti akan kita sampaikan di pelajaran selanjutnya. Maka kita langsung lanjut ke ahwalu auladil Nah, silahkan dibuka halaman selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya ahwal auladil Oke. Auladil Ya. Auladul Apa yang dimaksud anak-anaknya ibu? Ya, maksudnya di sini adalah akhun atau uftun lium. Nah, di mana yang ditabel? Nah, ini. Nah, tadi sudah kita bahas bahwasanya ayah itu memiliki 3 keadaan. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, itu sudah kita tahu secara apa namanya? Syarat-syaratnya. Nah, ini ahun atau uftun lium. Nah, di sini dituliskan ada sepertiga dan seperenam. Nah, apa syarat-syaratnya? Nah, kita akan bahas. Oke. Yang pertama, as-sudusu lil wahidi al-munfaridi dzakaron kana am unsa. Wa dzalika inda adamil far'il waris mutlaqan awil aslil waris al-mudzakkar. Nah, syarat yang pertama atau keadaan yang pertama adalah ahun au uhtun lium ini mendapatkan 1/6. Tapi syaratnya dia ini keadaannya adalah 1 orang saja. 1 orang saja. Bebas apakah dia 1 orang ini mau berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Yang penting poin yang pertama yang harus kita pahami adalah dia hanya ada 1 orang. Yang selanjutnya adamul far'il waris mutlakon. Nah, tidak boleh ada far'un waris. Adamu far'un waris mutlakon. Apa maksudnya far'un waris ya? Ibnun atau bintun wa in safal. Nah, itu dia. Kemudian ataupun adamul aslil waris al mudzakkar. Adamu aslil waris al mudzakkar. Apa maksudnya aslul waris al mudzakkar? Maksudnya adalah ab, ayah dari mayit. Nah, maka kalau dalam keadaan tidak ada far'un waris, kemudian tidak ada ab, maka di sini dia bisa mendapatkan 1/6. Nah, dengan syarat tadi 1 orang, terus tidak ada far'un waris, dan ataupun tidak ada ab. Nah, maka ahun atau uhtun lium di sini bisa mendapatkan 1/6 dari harta waris. Oke. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya misalnya oke. Seorang mayit meninggalkan zaujah atau istri. Kemudian 1 ukhtun lium, 1 saudari yang seibu, saudari perempuan. Kemudian meninggalkan paman. Nah, maka gimana? Nah, zaujah karena tidak ada far'un waris mendapatkan 1/4. Istri mendapatkan 1/4. Ukhtun lium mendapatkan berapa? Nah, kita lihat tadi syaratnya. Dia hanya ada 1 orang terpenuhi. Ada nggak far'un warisnya? Nggak ada. Apakah mayit di sini memiliki keturunan? Tidak ada. Atau apakah ada ab? Tidak ada. Maka terpenuhilah
dapatlah dia 1/6 atau sudus. Amun di sini mendapatkan asib. Oke. Nah, minimal kita paham hal ini. Nah, selanjutnya kalau mau dilanjutkan, nah, antara 4 dan 16 ini 4 dan 6 kita bisa ambil angka 12. Nah, 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kali 1, 3. Seperempat dari 12 berapa? 3. Seperenam dari 12 berapa? 2. Oke. Ya. Kemudian sisanya asib, sisa dari ini berapa? 7. Nah, maka di sini uhtun lium mendapatkan 2/12 dari harta waris yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, ini contoh keadaan yang bisa mendapatkan auladul atau akhun atau uhtun lium bisa mendapatkan 1/6. Oke. Selanjutnya, keadaan yang kedua, nah, as-sulus, nah, atau 1/3. Keadaan yang kedua adalah 1/3. 1/3. Kapan seorang auladul mendapatkan 1/3? Lil ifnaini fasaidah. Nah, kalau tadi 1/6 ini hanya satu orang saja, maka ketika dia lebih dari satu, ifnaini fasaidah, 2 atau lebih, maka dia bisa mendapatkan 1/3. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, adamul far'il waris mutlakon au adamul aslil waris al mudakar. Sama seperti yang tadi, nggak boleh ada keturunan dari waris, dari mayit, dan tidak boleh ada ab. Nah, maka di sini auladul yang berjumlah 2 atau lebih mendapatkan 1/3. Tapi dengan catatan yastawi fihi adzukur wal inas. Maksudnya pembagian antara yang laki-laki dan perempuan dibagi rata. Tidak lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bukan seperti itu. Bukan yang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian yang perempuan. Tetapi yang laki-laki mendapatkan bagian yang sama atau rata dengan yang perempuan. Oke. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya oke. Zaujah, istri. Di sini ada istri. Nah, mata rojulun, orang laki-laki meninggal. Kemudian meninggalkan apa? Mata rojulun an zaujah. Kemudian uhtani lium. Kemudian juga meninggalkan paman. Nah, maka di sini bagaimana? Zaujah, ya sama seperti tadi, karena tidak punya keturunan, jadi 1/4. Uhtani lium, nah di sini 1/3. Namun mendapatkan asib. Nah, 4 sama 3 kita bisa ambil angka 12. Nah, 1/4 dari 12 berapa? 3. 1/3 dari 12 berapa? 4. Sisanya 5. Nah, maka di sini ya, pembahasannya ada di uhtani lium. Dia mendapatkan 1/3 dari harta waris, atau bisa kita bilang 4/12 dari total harta mayit. Nah, disinilah contoh uhtani lium mendapatkan 1/3. Nah, 4/3 ini, 4/12 ini, nah baru dibagi 2, berarti berapa? 2/12. Jadi masing-masing dari uhtani lium ini uhtun lium ini mendapatkan 2/12. Mau dia cowok cewek, sama. Yang cowok mendapatkan 2/12, ceweknya juga 2/12. Nah, itu penjelasan singkat dari akhun atau uhtun lium ketika mendapatkan 1/3. Oke. Keadaan yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, ternyata auladul ini juga memiliki potensi apa? La yarithna. La yarithun, afwan. La yarithuna syai'an. Tidak mewarisi apapun. Kok bisa? Nah, kalau ada salah satu saja
kalau ada salah satu saja dari far'un waris mutlakon ataupun ada aslul waris mudzakar. Maka kalau dalam satu waktu ada anak dari mayit, maka akhun atau ukhtun li tidak mendapatkan tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan harta waris. Atau ada maka tidak mendapatkan harta waris. Nah, maka kita baca di sini kondisi yang ketiga, la yarithuna syai'an ma'al far'il warithi mutlaqan wala ma'al aslil warithi al mudzakkar. Nah, di situ maksudnya apa? Yaitu tadi, kalau ada keturunan ataupun ayah dari mayit, maka akhun atau ukhtun li tidak mendapatkan harta warisan. Nah, contoh mudahnya apa ya tadi? Misalnya mayit meninggalkan zaujah atau istri. Kemudian meninggalkan ayah dari mayit itu masih hidup. Ternyata dia memiliki satu saudari perempuan ukhtun li yang satu ibu. Maka dalam kasus ini langsung kita katakan, oh ukhtun li ini tidak mendapatkan harta waris atau mahjub, tertutup dari harta waris mahjubun. Maka zaujah mendapatkan berapa? 1/4. Nah, abun mendapatkan berapa? Karena mayitnya tidak memiliki far'un waris, mudzakaron kana muannasan, maka pembahasannya tadi dia mendapatkan asib tersisa. Maka berapa kalau kita lanjutkan hitungannya? Nah, 4-nya kita taruh di atas ini, 4 ini kita taruh. Per 4 dari 4 berapa? 1. Maka sisanya 3. Nah, karena ukhtun tidak mendapatkan, ya udah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini contoh sedikit ketika ukhtun li tidak mendapatkan atau tidak mewarisi harta dari mayit. Nah, nah ini adalah 3 keadaan auladul Oke, sekarang lanjut. Setelahnya ada az-zaujah. Ada ahwalu zauj, ahwalu az-zauj. Az-zauj atau suami. Zauj ini memiliki berapa keadaan? 2. Nah, mudahnya kalau laki-laki zauj atau suami, dia mulainya dari setengah, dia memiliki setengah kesempatan memiliki setengah dari harta waris ataupun 1/4. Nah, memiliki 2 potensi ini saja. Nah, tapi dengan syarat yang harus dipenuhi. Apa? Kalau mau mendapatkan setengah harus adamu far'in waris. Tidak ada keturunan. Nah, tidak ada keturunan yang dimiliki oleh mayit. Kalau ada wujudu far'un waris, maka mendapatkan 1/4. Nah, ya, ini sangat-sangat simpel. Nah, contohnya gimana? Contoh yang mendapatkan setengah. Nah, misalnya matat imro'ah an. Nah, seorang perempuan meninggal, kemudian dia memiliki apa? Zauj, seorang suami, meninggalkan seorang suami dan ayah dari perempuan tadi masih hidup ternyata. Nah, dalam kasus ini maka zauj mendapatkan berapa? Setengah. Karena tidak ada keturunan. Abun mendapatkan berapa? Ya tadi kembali asib. Kenapa asib? Ya nggak ada keturunan. Oke. Maka di sini bagaimana? Nah, 2-nya kita taruh di sini, 2. Tengah dari 2 berapa? 1. Sisanya berapa? 1. Nah, asib ini sisa. Nah, maka di sini zauj mendapatkan setengah dari harta perempuan ini yang meninggal. Ayahnya juga mendapatkan setengah. Oke, ini contoh yang setengah. Nah, disinilah kasus di mana seorang suami mendapatkan setengah harta dari mayit. Oke. Nah, sekarang kalau 1/4 contohnya gimana? Nah, dia harus ada far'un waris. Nah, contoh mudahnya apa? Matat imro'atun an, seorang perempuan meninggalkan seorang suami. Nah, kita ganti di sini ternyata dia memiliki seorang anak laki-laki. Ya. Maka di sini zauj mendapatkan 1/4, anak laki mendapatkan berapa? Asib atau sisa.
Oke, bisa kita tuliskan seperempat, empatnya kita taruh sini. Seperempat dari 4 berapa? 1. Maka anak laki-laki mendapat sisanya berapa? 3. 4 dikurangi 1, 3. Nah, maka di sini Zaud mendapatkan 1/4 dari harta waris yang ditinggalkan oleh mayit atau istrinya atau perempuan tadi. Nah, inilah dua keadaan yang dimiliki oleh Zaud. Nah, kita baca di buku ya. Wa lizauji halatan wa bayanuhuma ala nahwil ati ya'khudhu an-nisfa inda adami wujudil far'il warithi mutlaqan. Nah, itu ketika tidak ada far'un warith mutlaqan atau keturunan secara mutlak baik laki-laki ataupun perempuan. Keadaan yang kedua, ya'khudhu ar-rubu, mengambil seperempat inda wujudil far'il warithi mutlaqan, ketika ada keturunan secara mutlak baik keturunannya laki-laki ataupun perempuan. Ad-dalil qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarak An-Nisa ayat 12. Nah, itu dalil yang menjadi dasar pembagian Zauj dan Zaujah. Zauj ataupun Zaujah. Yang kelima, di sini kita mendapati ahwaluz zaujah. Nah, keadaan yang dimiliki oleh zaujah. Zaujah. Seorang istri. Berapa? Nah, dia juga sama dengan seorang suami, memiliki dua keadaan. Cuman bedanya apa? Kalau tadi zauj dimulai dari setengah, nah dia zaujah ini dimulai dari seperempat dan kemudian seperdelapan. Ya. Di sini kalau seorang mayit atau suami atau mereka tidak memiliki far'un waris, baru zaujah mendapatkan seperempat. Nah, maka di sini adamu dengan syarat apa? Adamu far'in warithi mutlaqan. Adamu far'ul warithi mutlaqan. Ya. Sedangkan seperdelapan berarti apa? Dengan adanya far'ul waris secara mutlak. Wujudu far'ul warith mutlaqan. Nah, contoh keadaannya gimana? Nah, kita akan melihat contohnya. Yang tidak ada dulu. Misalnya mata rojulin. Nah, seorang laki-laki meninggal apa? Zaujah. Nah, dia meninggalkan satu orang istri, tidak punya anak, tapi ayahnya masih hidup. Abun. Nah, maka di sini zaujahnya mendapat berapa? Seperempat. Ayahnya mendapat berapa? Asib. Ini bukan 4 ya, tapi asib. Asib. Ini. Nah, perempat, empatnya kita taruh di sini. 1 dari 4 berapa? 1. Nah, sisanya berapa? 3. Maka di sini zaujah mendapatkan seperempat, ab mendapatkan asib atau 3/4 dari harta waris yang ditinggalkan oleh mayit. Kenapa ab mendapatkan asib? Yaitu tadi karena mayit tidak memiliki far'un waris. Nah, itu dia. Nah, sekarang contoh yang seperdelapan. Nah, ketika memiliki anak, gimana contohnya? Nah, mata rojulin an zaujah. Nah, kemudian kita ganti abnya menjadi ibnun ya, anak laki-laki. Maka di sini zaujah mendapat berapa? Zaujah mendapat seperdelapan. Ibn mendapatkan asib. Nah, sama kayak tadi 8 kita ke ataskan, 8 seperdelapan dari 8 berapa? 1. Maka ibn anak laki-laki mendapatkan sisanya berapa? 7. Ya, 8 dikurangi 1 sama dengan A. Sisanya berapa? 7. Nah, di sini karena ada anak laki-laki, zaujah mendapatkan seperdelapan. Nah, di sini poin pembahasannya. Oke. Nah, kita baca di kitab li zaujati halatan wa bayanuha ala nahwil ati. Yang pertama, ta'khudur rubu' inda adami wujudil far'il warithi mutlaqan, yaitu ketika tidak ada keturunan secara mutlak. Yang kedua, ta'khudhu as-sumun inda wujudil far'il warithi mutlaqan.
Zaujah mengambil 1/8 ketika adanya keturunan secara mutlak. Ad-dalil, dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahunna rubu'u mimma taraktum astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. An-Nisa ayat 12. Nah, oke, selanjutnya ahwalu banati sulbi. Nah, yang terakhir akan kita bahas pada sebelum terakhir. Yang ini banatus sulbi. Maksudnya siapa? Anak perempuan kandungnya dari mayit. Bintu sulbin. Bintu sulbin. Anak perempuan kandungnya mayit. Nah, dia memiliki berapa keadaan? Nah, dia memiliki 3. Yang pertama, apa keadaannya? At-taksib. At-taksib biwujudil ibn. Nah, dia mendapatkan asib dengan syarat adanya anak laki-laki dari mayit. Nah, contohnya gimana? Ya, langsung saja kita praktekkan. Mata imra'ah an zauj, atau dia meninggalkan seorang suami, kemudian dia meninggalkan seorang anak laki-laki, kemudian dia juga meninggalkan 1 anak perempuan. Nah, di sini poin pembahasan kita, bintun. Nah, dia ada juga anak laki-lakinya, ibnun. Maka dari sini langsung bisa kita petakan ketika ibnun dan bintun ada, yang anak laki-laki dari mayit dan anak perempuannya juga ada, maka di sini kita tuliskan asib. Nah, zauj ketika ada keturunan mendapatkan berapa? 1/4. Orang suami ketika ada keturunannya maka dia mendapatkan 1/4. Nah, maka langsung kita 4 taruh atas. 1/4 berapa? 1. Sisa dari 4 dikurangi 1 berapa? 3. Nah, maka kita bisa tuliskan ibn dan bintun di sini mendapatkan 3. Nah, disinilah baru berlaku kaidah walidzakari mithlu hadzil unsayain, atau bagian dari laki-laki 2 kali lipat dari bagian dari perempuan. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan ibnun mendapatkan 2 ya, ibn mendapatkan 2 dan bintun mendapatkan 1. Nah, ini contoh singkat saja pembagian ketika bintun atau bintu sulbin, anak perempuan mendapatkan asib. Nah, inilah yang dimaksud at-taksib biwujudil ibni. Nah, itu kaidahnya. Oke. Oke, selanjutnya keadaan yang kedua adalah ketika bintu sulbin ini bisa mendapatkan 2/3. 2/3 dari harta waris. Nah, 2/3 ini kapan? 2/3 ini ketika jumlah dari anak perempuan ini lebih dari 1. Nah, maka di sini dituliskan lil itsnaini fasaidah. Nah, jadi keadaan yang pertama ini harus 2 anak perempuan atau lebih. Nah, yang penting tidak boleh 1 orang. Nah, kemudian selanjutnya ketika keadaannya sudah 2 orang, maka syarat yang selanjutnya apa? Nah, syaratnya adalah inda adami al-ibn, tidak adanya anak laki-laki. Nah, barulah di sini anak perempuan ini mendapatkan 2/3. Nah, oke, contohnya gimana? Contohnya oke, mata rojulun, seorang laki-laki meninggal. Nah, apa yang dia tinggalkan? Mata rojulun an
zaujah. Dia meninggalkan satu orang istri. Kemudian bintani, dua anak perempuan. Nah, pembahasan kita ada di bintani ini. Kemudian juga meninggalkan amun atau paman, paman dari mayitnya tadi. Nah, dalam kasus ini, zaujah mendapatkan berapa? Dia ada keturunan. Nah, otomatis mendapatkan 1/8. Nah, bintani, nah kita lihat syarat yang tadi. Dia keadaannya dua orang atau lebih, dua anak perempuan atau lebih. Oke, dia ada dua. Sekarang inda, syarat yang selanjutnya adalah inda ada mil ibn. Tidak boleh ada anak laki-laki. Ternyata di sini juga tidak ada anak laki-laki. Yang ada hanya paman. Maka di sini mendapatkan 2/3. Amun mendapatkan asib. Nah, oke. Kalau kita lanjutkan hitung-hitungannya, nah, di sini 8 dan 3 kita bisa ambil di sini angka 24. Nah, 24 dibagi 8 berapa? 3. 3 dikali 1, 3. 24 dibagi 3, 8. 8 kali 2, 16. Nah, sisa dari 24 dikurangi 19, 3 ditambah 16 ini, sisanya berapa? 5. Nah, di sini selesai hitungannya. Nah, baru 16 ini kita bagi 2. Maka karena ini ada dua anak perempuan. Nah, maka bagi setiap likuli bintin 8 bagian. Nah, inilah contoh pembagian ketika anak perempuannya ada 2 atau lebih. Oke. Kemudian keadaan yang terakhir. Oke. Keadaan yang terakhir, kita hapus dulu. Keadaan yang terakhir. Bintun mendapatkan setengah. Nah, ini saya pakai urutan yang ada di kitab ya. Setengah. Nah, kapan dia mendapatkan setengah? Nah, ketika keadaannya dia ini sendiri. Atau jumlahnya cuma 1. Cuma 1. Oke. Nah, maka ketika lebih nanti jatuhnya dia menjadi 2/3. Ketika sendiri, dia bisa mendapatkan potensi mendapatkan setengah dari harta waris. Nah, itu dia. Tapi juga dengan syarat apa? Sama, inda adami al ibn. Karena ketika ada ibn, maka dia nanti menjadi asib. Nah, kembali ke poin yang pertama. Nah, oke. Oke, contoh permasalahannya bagaimana? Ini dia. Contoh permasalahannya. Mata imra'ah. Ya, misalnya seorang perempuan meninggal. Mata imra'atun an. Nah, dia meninggalkan apa? Di sini ada misalnya zaujun atau seorang suami. Kemudian dia juga meninggalkan satu orang anak perempuan. Kemudian yang terakhir dia meninggalkan seorang paman. Meninggalkan seorang paman. Amun. Maka di sini zauj, seorang suami, berapa mendapatkan bagiannya? Karena ada far'un waris bintun, ada keturunan, maka dia mendapatkan 1/4. Bintun, nah kita lihat nih pembahasan kita di sini. Bintun ini. Oke. Pertama, dia tadi kita syaratkan dia cuma ada satu atau sendiri saja. Betul, dia cuma ada satu. Kemudian syarat yang kedua, inda adami ada inda adamil ibni, nggak boleh ada anak laki-laki. Nah, di sini ada nggak anak laki-lakinya? Nggak ada. Maka di sini bintun mendapatkan setengah. Namun dari tadi kita kasih dia berapa? Asib atau sisa. Nah, oke. Nah, kita bisa melihat 4 dan 2. Maka kita bisa tarik angka 4 di sini. 4 dibagi 4, 1, 1 kali 1, 1, atau seperempat dari 4 berapa? 1. Setengah dari 4 berapa? 2. Oke. Asib ini berapa? Asib ini apa? Sisa. Nah, 4 dikurangi 3, atau jumlah 1 ditambah 2 ini, 4 dikurangi 3 berapa? 1.
Nah, dalam kondisi inilah bintun bisa mendapatkan setengah dari harta, setengah dari harta yang ditinggalkan. Nah, intinya urut al-muqaddarah, saham yang dimiliki oleh bintun adalah setengah. Nah, okay. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita pahami supaya kita lebih paham apa sih maksud setengah, apa sih maksud 2/3, apa sih maksud dari taksib. Nah, silahkan contoh-contoh yang saya berikan lebih baik ditulis di buku tulis supaya lebih ingat. Nah, oke. Sekarang saya baca yang di kitab. Ahwalu banati sulbi lahunna thalathu halatin wa bayanuha ala nahwil ati. Yang pertama al-irthu bit ta'sib. Ya, ini fi halati wujudil ibni wa yakunu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, inilah apa namanya? Keadaan ketika taksib. Lidzakar mithlu hadzil unsayain. Jadi bagian yang laki-laki seperti halnya 2 kali lipat harta bagian perempuan. Yang kedua, as-thulutsani lil itsnaini fasa'ida inda adamil ibni. Yang ketiga, an-nisfu lil wahidati al-munfaridah untuk keadaan satu orang saja. Inda adamil ibni, ketika tidak adanya anak laki-laki. Nah, ini semua sudah dijelaskan ya. Insyaallah sudah kita pahami. Nah, dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. An-Nisa ayat 11. Baik. Selanjutnya pembahasan kita terakhir pada pertemuan kali ini. Ahwalu banatil ibni. Nah, ini adalah pembahasan kita terakhir di pertemuan kali ini, yakni keadaan-keadaan yang dimiliki oleh banatul ibn. Siapa itu banatul ibn? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di pertemuan sebelumnya, anak perempuan dari anak laki-lakinya mayit. Atau kalau kita kembali lagi ke tabel, nah ini dia. Ini yang sedang kita bahas. Bintu ibnin. Nah, kita akan menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang dimiliki oleh bintu ibnin. Nah, bintul ibn. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bintun, kemudian zaujah, zaud, dan lain sebagainya. Oke, ya, kita lanjut lagi. Ya, banatul ibn. Keadaan yang pertama dari banatul ibni, dia ini bisa mendapatkan setengah atau 1/2. Nah, 1/2. Nah, kapan? Nah, ketika dia ini keadaannya sendiri. Sendiri. Atau satu saja. Satu orang saja. Nah, tapi dengan syarat lagi apa? Adamul far'il waris. Nah, secara mutlak al-aqrab minha, yang mana lebih dekat dari dia. Nah, yang kedua, nah, kita bisa baca di buku ya. An-nisfu lil wahidati al-munfaridah. Nah, syarat yang pertama itu tadi, ketika dia hanya satu orang. Yang kedua adalah inda adamil far'il warithi mutlaqan al-aqrabi minha, yang mana tidak boleh adanya keturunan dari keturunan yang mewarisi dari mayit yang lebih dekat dari dia. Yang selanjutnya syarat yang terakhir, wa adami wujudil musawi laha fid darajah. Maksudnya di sini tidak boleh ada
Apa yang dimaksud musawi di sini? Maksudnya adamul muasib. Nah, tidak boleh ada muasib. Siapa muasibnya? Ibnu ibn. Nah, ini silahkan ditulis ibnu ibni atau ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-lakinya mayit. Oke. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, dia bisa mendapatkan setengah. Nah, contoh permasalahannya bagaimana? Nah, kita bisa lihat, nah, misalnya matat imro'ah, matat imro'atun, ya, meninggal seorang perempuan, kemudian dia meninggalkan apa? Dia meninggalkan yang pertama ada zauj atau suami, kemudian bintu ibn atau ya bintu ibn, anak perempuan dari anak laki-lakinya mayit, kemudian meninggalkan amun lagi, ya mayit. Nah, zauj berapa dapatnya? Nah, karena ada far'un warith, nah, mayitnya memiliki keturunan secara mutlak ya, far'un warith mutlakon, maka di sini dia mendapatkan seperempat. Nah, bintu ibnin, nah disinilah pembahasan kita. Kita lihat, oh yang pertama dia sendiri, satu orang saja. Nah, betul. Yang kedua, ada mulfar'il waris mutlakon al-akrob. Nah, di sini ada kata al-akrob. Nah, yang lebih dekat. Nah, di sini nggak ada. Far'un warisnya cuman bintu ibn saja. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lebih dekat secara nasab maksudnya. Tidak ada yang lebih dekat secara nasab dari dia kepada mayit. Maka di sini semua syarat terpenuhi. Oh, satu lagi. Ada nggak ibnu ibn yang sederajat dengan dia? Oh, tidak ada. Tidak ada muasibnya. Maka di sini dia mendapatkan 1/2. Namun berapa? Asib. Nah, di sini 4 sama 2 kita ambil 4. Oke. Seperempat dari 4 berapa? 1. Setengah dari 4 berapa? 2. Nah, asib sisanya berapa? 1. Nah, disinilah permasalahan bintu ibn mendapatkan setengah. Oke. Oke. Sekarang biar lebih paham apa sih makna al-akrob tadi. Ya, far'un waris al-akrob di sini ya. Ini misalnya saya ilustrasikan, misalnya mayit ini memiliki anak laki-laki, ibn. Ternyata dia memiliki anak laki-lakinya nggak cuma satu, 2. Nah, di sini ada anak laki-laki yang lain. Oke. Oke. Nah, disinilah apa? Dia memiliki ibn ini memiliki bintun. Nah, inilah yang disebut sebagai bintu al bintu al ibn, bintul ibni. Nah, mana yang disebut far'un waris mutlak al akrob? Ya ini maksudnya nih di sini. Nah, ini kan secara mayitnya di sini ya, mayit. Nah, mayitnya memiliki 2 anak laki-laki misalnya. Ataupun nah, ya inilah misalnya. Nah, maka kalau ada ibn di sini, nah, ibn di sini siapa? Ya paman dari bintun ini. Nah, inilah far'un waris keturunan dari mayit al-akrob yang lebih dekat secara nasab daripada si bintun ini. Nah, itulah maksud dari far'un waris al-akrob minha. Oke. Ya. Dan nanti, nah, semoga bisa dipahami yang saya jelaskan. Oke. Setengah sudah kita ambil. Oke. Oke, selanjutnya. As-sulusan lil isnaini fasa'ida. Nah, keadaan yang kedua adalah as-sulusan, 2/3. Nah, kalau tadi satu orang dapatnya setengah, nah maka ini kalau 2 orang, ada 2 bintul ibn atau lebih, nah ini baru bisa mendapatkan 2/3.
Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya sama kayak tadi. Inda adamil far'il warithi mutlaqan al aqrab minha wa adami wujudil musawi laha fid darajah. Maksudnya musawi apa? Al muasib. Oke. Dan juga satu lagi yang perlu saya jelaskan, sendiri ini atau dua orang ini tidak harus yang sekandung. Maksudnya nggak harus kandung gimana maksudnya? Nah ini dia. Misalnya tadi ya, kembali ke contoh tadi, mayit meninggalkan dua ibn, dua anak laki-laki. Nah, ibn ini sama-sama memiliki anak perempuan nih. Nah ini bintun. Nah ini kan sama ya. Anak laki-laki yang pertama memiliki satu anak perempuan. Anak laki-laki yang kedua punya satu anak perempuan juga. Nah, maka dua bintun ini dianggap sebagai binta al-ibn. Jadi boleh beda. Nah, ini kan beda ayah ya. Bintun ini dengan bintun yang ini ayahnya beda. Nah, kenapa kita menyebutnya sama ya? Kita melihat orang ini apa hubungannya yang dimiliki oleh mayit. Oh, apa nasab yang jalur yang menyambungkan? Oh, ternyata kedua-duanya sama-sama anak perempuan dari anak laki-lakinya si mayit. Nah, tapi hubungan bintun yang di sini, bintun ini dengan bintun yang di sini, bintun ini disebut ibnu ammi ha. Ha di sini maksudnya adalah bintun yang ini, bintun yang pertama. Nah, karena apa? Bentar. Nah, okay. Karena ibn di sini ini kan paman dari bintun yang ini. Nah, ibn yang di sini adalah paman dari bintun ini. Nah, ini nah, ibnu amiha. Nah, anak dari atau bintu amiha. Nah, anak perempuan dari paman dari inilah dari anak perempuan yang ini. Nah, itulah. Nah, nanti kalau misalnya menemukan kalimat di buku-buku faraid bintu atau ibnu ammiha maksudnya seperti ini. Oke. Jadi dua orang di sini maksudnya adalah boleh dua orang yang seperti ini. Dua dua bintun yang kondisinya seperti ini. Ayahnya memang beda, tapi dia nanti satu muara kepada mayit. Nah, atau dengan mudahnya itu tadi, apa hubungan yang dimiliki oleh bintun ini? Oh, dengan mayit apa hubungannya? Sama-sama bintu ibnil mayit. Nah, itulah dia. Oke. Nah, maka ketika ada dua orang dari bintu ibn tadi, kemudian syarat selanjutnya juga terpenuhi, adamul far'il waris mutlakon al akrab minha, dan juga tidak ada muasib atau ibnul ibn yang sederajat ya. Ketika tidak ada, maka dia bisa mendapatkan 2/3. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, misal mata rojulun, seorang laki-laki meninggal. Apa yang siapa yang dia tinggalkan? Zaujah atau seorang istri. Kemudian binta al-ibn, dua anak perempuan. Nah, tadi dari anak laki-lakinya mayit. Kemudian dari paman. Nah, kemudian paman dari mayit. Nah, berapa zaujah dapatnya? Zaujah dapat 1/8 karena ada far'un waris. Siapa far'un warisnya? Nah, ini. Bintal ibn ini dianggap sebagai far'un waris atau keturunan, masih dianggap keturunan dari mayit. Oke. Nah, ini tadi. Nah, apakah syaratnya terpenuhi? Bintal ibn sini. Dua orang ada. Kemudian apakah ada far'un waris mutlak yang lebih dekat? Nggak ada, karena posisinya hanya ada bintal ibn.
saja, nggak ada yang lebih dekat secara nasab. Kemudian ada amun, ada paman. Nah, di sini dia dapat 2/3, amun dapat asib atau sisa. Oke. Di sini zaujah, nah, dapat 1/8. Oke, 8 sama 3 kita bisa ambil di sini 24. Nah, 1/8 dari 24 berapa? 3. Nah, di sini 2/3 dari 24 berapa? 16. 16. Kemudian sisanya berapa? 5. Ya kan? Nah, maka karena ini ada 2 orang, 16 ini kita bagi 2. Masing-masing mendapatkan 8. Oke, nah ini contoh permasalahan kapan 2 bintul ibn mendapatkan 2/3. Nah, ini permasalahan kita di sini. Nah, silahkan ditulis contoh yang diberikan. Oke, sampai sini selesai pembahasan 2/3. Selanjutnya, as-sudus lil wahidati fa'aksar. Dia bisa mendapatkan 1/6. Nah, kapan dia mendapatkan 1/6? Nah, dia mendapatkan 1/6 lil wahidati fa'aksar. Nah, di sini baru boleh dia 1 orang saja atau 2 orang atau lebih dari itu. Nah, di sini beda dengan 1/2 atau 2/3. Di sini 1 orang saja boleh, 2 orang boleh, atau lebih pun juga boleh. Nah, di sini nomor 3 di buku ya. As-sudusu lil wahidati fa'aktar. Nah, di sini apa syarat selanjutnya? Ma'al binti as-sulbiyah takmilatan lisulusaini inda adami wujudi musawin laha. Musawin di sini maksudnya tadi muasib atau ibnu ibn laha aulahunna fid darajah. Nah, di sini tapi disyaratkan tambahnya adalah harus ada 1 orang yang mana dia ini adalah bintu sulbin atau perempuan, anak perempuan kandungnya dari mayit. Nah, di sini dikatakan takmilatan karena apa? Supaya takmilah melengkapi. Lithulusen melengkapi 2/3. Apa maksud melengkapi 2/3? Nah, kita akan bahas. Nah, dengan syarat itu tadi tidak ada muasib ya, dan tidak boleh ada ibnu ibnin atau muasib yang sederajat. Oke. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Yang 1/6. Oke. Mata rojulun, seorang laki-laki meninggal, kemudian dia meninggalkan apa? Dia meninggalkan zaujah, kemudian bintun, kemudian bintu ibn. Nah, dalam kasus ini saya kasih satu saja bintu ibnnya, karena dia sama saja mau 1 ataupun lebih. Oke. Yang terpenting syaratnya harus terpenuhi. Nah, oke. Zaujah dapat berapa? Karena ada far'un waris. Masih dapat 1/8. Nah, bintun karena dia adanya 1 orang saja, kembali ke pembahasan tadi, dan tidak ada ibn di sini, maka dia mendapatkan setengah. Nah, disinilah kita melihat keadaan bintu ibn. Dia 1 orang saja boleh nggak? Boleh. Kemudian ada bintun atau anak perempuannya mayit, bintu sulbin, yang mendapatkan setengah. Atau dia ini dalam artian dia keadaannya sendiri. Nah, maka dalam posisi ini, bintu ibn mendapatkan 1/6. Nah, amun, ya asib lagi. Oke. Nah, disinilah syarat-syarat ketika terpenuhi, sudah terpenuhi, maka di sini bintu ibn boleh mendapatkan atau mendapatkan 1/6. Nah, di sini kita bisa melihat antara 8, 2, dan 6. Ini kita tuliskan
angka 24. Oke, 24. Per 8 dari 24 berapa? 3. Setengah dari 24 berapa? 12. Seper 6 dari 24 berapa? 4. Sisanya berapa? 5. Sisa dari 3 ditambah 12 berapa? 5. 5 ditambah 4 berapa? 19. 24 dikurang 19. 19 sama dengan 5. Nah, 5 ini masuk sini maksudnya. Oke. Nah, apa maksud takmilatan li thulutsa ini? Oke, sekarang kita lihat angka di sini. Bintun mendapatkan 1/2 dan bintu Ibn mendapatkan 1/6. Nah, ini takmilatan li thulutsain. Nah, ketika dijumlahkan setengah ditambah 1/6 berapa? 6. 1. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali 1 3 sama dengan 4/6. Kita sederhanakan berapa? 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3. Nah, inilah dapat 2/3. Nah, ini takmilatan li thulutsain. Artinya kedua farad muqaddarah yang mana dari bintun dan bintu ibn kalau digabung menjadi 2/3. Inilah yang dimaksud dengan takmilatan li thulutsain. Oke. Oke. Ya, selanjutnya nah, kita sudah selesai dengan pembahasan 1/6. Nah, selanjutnya ada kalanya bintu ibn ini mendapatkan at-taksib, mewarisi dengan taksib atau asib. Nah, apa ini di kitab di muqarrar? Yang keempat, al-irsu bit-taksibi ma'a wujudi ibni wa yakunu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, disinilah syaratnya cuma satu, dia ini harus ada ibn, anak laki-lakinya dari anak laki-lakinya mayit, anak laki-laki dari anak laki-lakinya mayit. Nah, maka di sini nanti dia mendapatkan asib dan bagian yang laki-laki 2 kali lipat dari bagian yang perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Oke. Contoh mudahnya bagaimana? Nah, misalnya matat imro'atun dia meninggalkan zauj, perempuan ini meninggalkan seorang suami. Kemudian ada bintul ibni, kemudian ada ibnul ibni. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, syarat adanya ibnul ibn terpenuhi, maka di sini otomatis bintul ibn dan ibnul ibn asib. Kita tuliskan. Nah, zauj berapa? Karena dia bintul ibn dan ibnul ibn adalah far'un waris, dia mendapatkan 1/4. Oke. Nah, kita lanjutannya gimana? 4 ditaruh di atas, 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 3. Nah, itu tadi kembali lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, 3 ini harus kita bisa pecah menjadi dua kali lipatnya untuk yang laki-laki. Nah, di sini 2, laki-lakinya dapat 2, yang perempuannya dapat 1. Nah, ini contoh permasalahan at-taksib. Oke, kita baca kitab. Di qaulihi ta'ala. Nah, dalil dari Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. An-Nisa ayat 11. Oke. Keadaan yang selanjutnya, yang kelima. La yarithna. La yarithna syai'an. Nah, ternyata bintul ibn ini juga bisa berpotensi tidak mendapatkan harta waris. Dengan apa? Ma'a wujudil ibn. Nah, kalau ada yang pertama wujudul ibn, adanya anak laki-laki dari mayit, ataupun ibnul ibn al-a'la,
ibn al a'la, yang mana dia lebih tinggi, min hunna darajah. Maksudnya apa? Yang lebih tinggi, yang lebih dekat kepada mayit, yang lebih dekat secara nasab. Nah, maka ketika ada anak laki-laki ataupun anak laki-lakinya mayit yang lebih dekat, maka di sini uh, bintul ibn tidak mendapatkan harta waris. Oke. Keadaan yang keenam, la yarithna ma'al bintaini sulbiyataini fa'aktar. Nah, di sini tadi kita sudah membahas di poin at-taksib di sini. Kalau bukan di taksib, tapi di seperenam. Nah, ya. Kalau bintul ibnnya ada satu, kemudian bintu sulbinya ada satu, maka bintu sulbinya sudah mendapatkan, dia berhak mendapatkan setengah, seperti contoh yang tadi saya kasih. Nah, sekarang gimana ceritanya? Gimana jadinya kalau ternyata bintu sulbin atau anak perempuan dari mayitnya ada dua. Nah, maka dalam keadaan ada dua anak perempuan kandung dari mayit, maka bintul ibn tidak mendapatkan harta waris. Nah, jadi keadaan yang keenam, la yarif. Nah, ma'al bintaini asulbiyataini fa'akthar. Nah, karena di sini dua perempuan ini, dua anak perempuan dari mayit ini sudah mendapatkan 2/3. Nah, kita mengingatkan tadi takmilatan li sulusain. Perkara takmilatan li sulusain. Nah, tadi bintul ibn bisa mendapatkan 1/6 karena ada bintun yang mendapatkan setengah supaya tercipta 2/3. Terkumpul 2/3. Nah, sekarang 2/3-nya sudah tercipta karena ada dua anak perempuan dari mayit. Maka dalam kasus ini bintul ibn tidak mendapatkan harta waris. Nah, tetapi ada pengecualian, illa idza wujida ma'ahunna ibnu ibnin bihidaihinna, atau yang sederajat, kecuali kalau ada anak laki-laki dari anak laki-lakinya mayit yang sederajat dengan bintul ibn tadi, au asfal minhunna fi darajah, atau yang justru lebih jauh secara nasab, lebih bawah secara nasab dari bintul ibn tadi. Nah, maka kalau ada dua orang ini, fayu'assibuhunna bisyarti alla yakunna sahibati fardin. Nah, maka kalau ada dua orang ini, ibnu ibnin, nah, yang sederajat atau asfal, yang lebih jauh derajatnya, bisa membuat yang tadinya bintu ibn ini tidak mendapatkan waris, bisa mendapatkan waris dengan asib bersama ibnu ibn. Nah, tapi syaratnya tidak boleh bintu ibn ini sebelumnya mendapatkan jatah fard. Nah, sahibati fardin maksudnya apa? Mendapatkan 1/6. Kalau dari awal sudah mendapatkan 1/6, maka di sini ibnu ibnin tidak bisa menjadi muasib, tidak membuat bintul ibn menjadi asib. Oke, ya sekarang kita lanjut ke contoh saja biar mudah. Nah, di sini ada yang di buku ini. Misalun, nah, yang pertama ada bintu ibnin, yang kedua ada ibna ibnin. Nah, maka at-tauzi yu'asibu ba'duhuma ba'dan saun akanat uhtahu am binta amihi. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Maka ketika seperti ini keadaannya, maka dua-duanya menjadi asib. Sawaun akanat uhtahu am binta amihi. Nah, sama aja apakah binta ibn ini uhtahu atau binta amihi. Nah, atau binta amihi. Nah, itu binta amihi itu yang tadi saya jelaskan. Siapa sih binta amihi itu? Oke. Misal yang kedua, binta ini sulbiyata ini.
Nah, kemudian ada ibnu ibnin, ibnu ibni ibnin, kemudian ada binta ibnin. Nah, di sini dikatakan apa? Binta ibnin ini, binta ini sulbiyata ini mendapatkan 2/3. Nah, ini secara asal sudah sudah lengkap 2/3. Maka bintu ibn asalnya dia ini sudah tidak mendapatkan harta waris. Nah, sudah tidak berhak mendapatkan waris, tapi karena ada ibna ibni ibnin, ibna ibni ibnin, ya, yang ini mana posisinya adalah asfal min hunna darajah, maka di sini bintu ibn terselamatkan dari tidak mendapatkan harta waris. Nah, maka dia mendapatkan asib bersama ibnu ibni ibnin. Nah, oke. Misal yang ketiga. Nah, itu misalun yang ketiga ada bintaini sulbiyataini. Nah, 2 anak perempuan yang sekandung dari mayit. Nah, di sini dikatakan sudah mendapatkan ats-tsulusan atau 2/3. Nah, kemudian ada ibna ibnin. Nah, baki. Ibna ibnin di sini mendapatkan al-baki atau sisa. Nah, kenapa? Karena dia nasabnya lebih dekat kepada mayit. Nah, binta ibni ibni. Nah, sedangkan di kolom paling terakhir di situ ada binta ibni ibnin. Nah, anak perempuan dari anak lakinya, dari anak laki-laki, anak laki-lakinya mayit. Nah, mahjubah dia ini tertutup, terhalang dari harta waris bibnil ibn dengan anak laki-lakinya mayit. Di annaha asfal minhu. Nah, karena dia ini derajatnya anak perempuan ini lebih bawah. Maksudnya adalah secara nasab dia lebih jauh daripada ibnul ibn. Nah, ibnul ibn lebih dekat. Jadi kalau ibnul ibnnya lebih dekat justru menutupi, tapi kalau lebih jauh justru dia ini membantu bintul ibn yang di atasnya untuk mendapatkan harta waris. Nah, itu kaidahnya. Nah, di contoh yang terakhir, bintan sulbiyatan. Nah, mata wataroka bintan sulbiyatan. Seorang meninggal kemudian meninggalkan 1 anak perempuan yang kandung. Nah, di sini dia mendapatkan setengah karena hanya ada 1. Kemudian binta ibnin, 1 anak perempuan dari anak laki-lakinya mayit. Nah, secara asal dia ini memang berhak mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena tadi takmilatan litsulusaini. Karena untuk melengkapi 2/3. Nah, di sini kita bisa bisa tahu ibnu ibni ibnin, nah, atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya mayit. Nah, ini mendapatkan baki sisa. Tapi wala yu'asibuha, dia tidak membuat bintu ibn ini menjadi asib, tidak membuat asib bersama ibnu ibni ibnin ini. Li'annaha sahibatu fardin, karena bintu ibn secara asal dia ini memang berhak mendapatkan 1/6. Nah, itulah maksud dari kata poin yang nomor 6 ini, la yarithna ma'al bintaini sulbiyataini fa'aktsar illa idza wujida ma'ahunna ibnu ibnin bihidaihinna au asfala minhunna fid darajah. Wa yu'assibuhunna bi syarti alla yakunna sahibati fardin. Nah, alla yakuna sahibati fardin itu maksudnya adalah bintu ibn ini secara asal dia ini memang eh, tidak mendapatkan 1/6 atau secara asal memang dia ini mahjubah. Nah, gitu loh. Tapi kalau secara asal dia memang berhak mendapatkan 1/6, maka muasib, muasib itu tidak bisa membuat dia asib, atau ibnul ibn al asfal ini tidak bisa membuat asib bintul ibn. Oke. Oke, dari sini bisa kita pahami apa namanya pembagian atau keadaan-keadaan yang dimiliki oleh bintul ibn. Nah, di sini faidah ibnul ibni yu'asibu man fi darajatihi. Nah, ibnul ibn itu membuat asib siapa saja yang ada di derajat yang sama atau sepantaran dia. Sawaun akanat uhtahu. Sama saja apakah bintul ibnnya ini saudari kandung dia, ambinta amihi, atau anak perempuan dari pamannya. Nah, ini yang saya tadi jelaskan. Silahkan dicek lagi dan dipahami ya. Ini bukan binta amihi mayit ya, tapi binta amihi ai binta ammi al ibn. Nah, ai ammi ibnul ibn. Nah,
wa yu'asibu man fauqahu. Nah, tetapi Ibnul Ibn ini juga bisa yu'asibu man fauqahu, di atasnya, yang mana derajatnya lebih tinggi, atau maksudnya nasabnya secara nasab lebih dekat dengan mayit. Illa idza kanat sahibata fardin, kecuali jika bintul ibn yang di atasnya tadi memang secara asal dia berhak mendapatkan fard atau seperenam maksudnya. Wa yahjubu man takunu asfala minhu, dan dia ini bisa membuat mahjub siapa saja bintul ibn yang ada di bawah dia atau derajatnya lebih jauh dari dia. Oke. Oke. Sedikit contoh, misalnya mata rojulun an zaujah, kemudian bintani, ini bintani sulbiyatani ya, kemudian bintul ibn, kemudian ada amun. Nah, di sini zaujah berapa dapatnya? 8. Nah, kenapa? Karena ada farun waris. Siapa farun warisnya? Ya ini, bintani dan bintal ibn. Kemudian bintani karena ada 2, ya 2/3. 2/3. Nah, karena sudah 2/3, maka di sini dia tidak, bintul ibn tidak mendapatkan harta waris. Amun, asib, bisa. Oke, 8 dan 3 bisa kita ambil angka 24. 1/8 dari 24 berapa? 3. 2/3 dari 24 adalah 16. Nah, ini kosong, tidak dapat. Nah, ini berapa? Sisanya 5. Nah, karena ini ada 2 orang, 16 ini dibagi 2, maka likulin 8. Oke. Ya, inilah sedikit pembahasan yang bisa kita pahami pada pertemuan kali ini. Nah, silahkan dibaca kembali, dibaca ulang, dan dihafalkan berapa yang didapat oleh ashabul furud ini dan syarat-syaratnya. Nah, maka tabel ini silahkan dihafalkan. Oh, Zaud bisa mendapatkan setengah, seperempat, kemudian ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah dihafalkan supaya nanti apa yang akan kita bahas ke depannya lebih mudah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari ahwal akhwat asyaqiqat. Ya, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan ucapan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, semoga bisa senantiasa menjadikan kita lebih bertakwa dan selalu senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.